menarik Sohib Huda terkait dengan implementasi wakaf tunai ya yang tadi disampaikan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kualitas sekolah Muhammadiyah. Nah, sekarang mungkin ini ya, kita butuh bukti konkret, contoh konkret penggunaan wakaf tunai mungkin ada di sebuah lembaga atau negara tertentu yang memang itu menjadi instrumen mendorong kualitas sekolah. Ada nggak Mas yang pernah melakukan itu? Oke. Ada contoh. Ada. Oh, di mana saja Mas? Bisa barangkali bisa jadi referensi itu. Sebelum kita bicara wakaf tunai, kita mau ngobrol dulu ya. Iya. Wakaf tunai itu seperti apa? Oke. Kalau kita analogikan gampang gini aja. Di universitas di Eropa, di Amerika dan Eropa, beberapa universitas itu mereka tidak mencari murid, tapi murid yang butuh dengan sekolah. Karena mereka tidak butuh dengan dana dari masyarakat, karena mereka sudah punya yang namanya dana abadi. Dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan. Jadi sekolahnya itu, kalau nggak salah ya, seperti Oxford, Stanford itu dia punya dana abadi. Mereka itu punya dana yang ditanam di instrumen-instrumen keuangan, yang bagi hasilnya, profitnya, labanya untuk membiayai pendidikan. Itu ada itu. Jadi namanya dana abadi. Jadi sekolah itu ada atau tidak ada murid, tetap mereka jalan. Mereka jalan. Dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan. Kita belum bicara wakaf ya. Itu bukan pakai cara gitu. Dananya dari mana? Dananya memang ada namanya crowdfunding. Ini kan yang namanya filantropi itu kan sebuah gaya hidup. Filantropi kalau kita ya sedekah gitu ya, sedekah infak gitu. Menyumbang ke universitas untuk ditanamkan sebagai dana abadi. Dan ada lembaganya. Seperti investment management. Jadi mereka punya investment manager, dia punya manajer investasi yang tugasnya mengelola dana abadi itu yang ditanamkan di instrumen-instrumen investasi ataupun ditanamkan di usaha-usaha gitu. Nah, mereka punya target bahwa setahun dia harus menghasilkan uang sekian-sekian. Maka target tadi itu disesuaikan dengan anggaran budget setahun seperti itu. Kita bicara dana abadi di negara-negara muslim. Maju ya. Di negara muslim ada itu. Anda tahu kayak Al-Azhar. Al-Azhar itu pendidikannya dibiayai oleh dana wakaf. Dana wakaf Al-Azhar. Kalau bicara wakaf, Masjidil Haram itu biaya operasionalnya dibiayai oleh dana wakaf. Wakaf dari mana? Dari usaha-usaha sekitar masjid untuk membiayai masjid. Nah, sekarang kita bicara ke wakaf ya. Persamaan antara dana abadi dengan wakaf tunai? Apa perbedaannya? Kita bicara persamaannya dulu. Persamaannya gitu. Sebenarnya wakaf itu artinya berhenti. Jadi harta yang berhenti. Jadi harta yang diserahkan kepada umat, kemudian dikelola untuk kemakmuran, kemaslahatan umat. Orang yang mengelola itu namanya nazir. Nah, kalau dulu objek wakaf itu ya tanah. Biasanya tanah. Nah, tanah itu diwakafkan kepada umat Islam. Kepada umat Islam melalui lembaga kita Muhammadiyah. Kemudian diterima wakafnya, kemudian ada nazirnya. Nazirnya aja mengelola tanah itu. Akhirnya jadi masjid bisa atau sekolah. Nazir wakaf. Orang karena jamaknya di Indonesia itu wakaf itu tanah, maka taunya wakaf itu tanah. Untuk bangunan, untuk sekolah, ada nazir. Sekarang ada terobosan. Sekarang yang diwakafkan bukan tanah, yaitu uang. Jadi nazir menerima uang, kemudian uang dikelola,
Iya. bagi hasilnya untuk kemaslahatan umat. Iya. Salah satu kemaslahatan umat itu yaitu untuk pendidikan. Pendidikan. Iya. Dan Iya. wakaf tunai, wakaf uang itu sangat fleksibel. Iya. Tidak ada batasan seperti zakat tadi. Iya. Kalau zakat harus 8 asnaf Iya, itu. betul, Fakir, betul. miskin, Iya, kholif. iya. Di luar itu nggak boleh, itu Iya. nggak benar kan? Iya, iya. Nah, Betul. kita punya instrumennya sebenarnya. Instrumen kita yaitu majelis wakaf Wajib wakaf ya. dan pemberdayaan harta apa gimana. Iya, iya, betul. Itu selama ini majelis wakaf itu hanya terbatas kepada pengelolaan aset yang berupa Aset, berupa bangunan. tanah, bangunan. Oke. Kalau baik. itu kita bisa ngumpulin duit dikelola untuk pendidikan. Luar biasa, bisa mengangkat kualitas pendidikan dan kaderisasi Muhammadiyah. Gitu ya. Sekolah murah itu bukan mimpi ya, Oke, bukan hanya oke. utopia. Jadi gambarnya sudah jelas Sohib Huda ya. Bagaimana ya instrumen wakaf, ya, Iya. kalau bahas sekarang khususnya wakaf tunai itu menjadi apa ya alternatif mengangkat kualitas sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya di Kota Solo ya, yang Bisa. sekolahnya Bisa. banyak juga SD ada Bisa. 24, SMP 10, Iya. 11 SMA Iya. itu dengan instrumen wakaf tunai itu ada kemungkinan peluang Iya. besar untuk mengangkat kualitasnya Iya. dan bisa melibatkan masyarakat ya warga Muhammadiyah Oke. sebagai untuk wakaf juga tentu wakaf juga bagian dari amal Iya. jariah tentunya ya. Dan ini sudah diakui legalitasnya. Legalitasnya sekarang. sudah ada. Ada. Didukung oleh Badan Wakaf Indonesia. Iya. Itu resmi. Iya. Badan Wakaf. Dan para nazirnya disertifikasi. Iya. Jadi ada sertifikasi nazir. Itu Baik. nggak hanya ngurusi tanah, itu ngurusi harta tuh. Kayak manajer fund gitu. Iya, Fund oke. manager gitu. Baik ya. Menarik sekali ya Iya. tentang wacana wakaf tunai Iya. untuk pendidikan ya. Baik, nanti akan kita perdalam.